Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 14 Rawajitu Utara. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wilis Indah Yuliana, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 14 Rawajitu Utara. Assalamualaikum Bu Wilis. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi untuk percakapan kita hari ini ya Bu, yaitu percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu nantinya. Ya, jadi tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Bagaimana jalannya pembelajaran ini nanti akan berdampak yang lebih baik kepada murid. Ya, jadi di sini dalam percakapan pra-observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Wilis. Boleh Bu? Boleh. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik. Dalam kesempatan ini observasi nanti saya akan Bu, kan kebetulan kamu baru selesai melaksanakan mid semester. Ya. Oleh karena itu ini bertepatan dengan hal itu, saya masuk ke tema 3, tema 1 dan pembelajaran 1 itu materi tentang listrik Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai di sini adalah dengan mengamati siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik dengan sangat tepat. Ya, baik Bu. Jadi tujuannya adalah dengan mengamati ya, siswa dapat mengetahui komponen-komponen listrik ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam observasi yang akan saya lakukan? Saya nanti akan menitik beratkan ke aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan, karena nanti saya akan melihat bagaimana anak itu bersikap selama belajar, bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya, begitu, bagaimana mereka ketika tidak bisa menjawab, tidak bisa atau kesulitan mau bertanya dengan guru, dan sejauh mana pemahaman mereka dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas mereka secara berkelompok. Itu nanti akan terlihat 3 aspek tersebut. Jadi yang akan dikembangkan oleh Bu Wilis adalah aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan ya Bu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya akan seperti apa? Oke, baik. Karena berkaitan dengan materi kelistrikan, anak-anak ini akan saya ajak untuk mengenal komponen-komponen listrik Bu. Terkhusus yang terdapat pada sebuah senter, kan ada komponen apa saja di situ. Mereka akan tahu jenis komponen dan fungsi masing-masing dari komponen tersebut. Mereka juga akan secara berkelompok menyelesaikan tugas tersebut. Strateginya berkelompok, ada tugas berkelompok juga seperti itu. Jadi strategi pembelajarannya adalah berkelompok ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, model pembelajarannya adalah problem based learning ya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran tersebut? Baik, media yang akan saya gunakan sebagai alat, saya menggunakan proyektor Bu ya, untuk menampilkan materi-materi yang akan saya sampaikan kepada murid. Saya juga akan menggunakan video pembelajaran. Selain itu saya juga akan menggunakan salah satu alat rumah tangga, bisa berbentuk senter atau alat yang lain yang menggunakan listrik ketika digunakan. Ya, jadi untuk medianya ya, Bu Wilis akan menggunakan proyektor, kemudian video, kemudian LKPD dan alat rumah tangga, yaitu baterai ya Bu ya. Ya, kira-kira kapan ini
rencananya Bu Wilis akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari apa dan jam keberapa? Rencana saya itu akan saya laksanakan pada hari Senin, 7 Oktober 2024 jam pertama Ibu. Ya, jadi hari Senin ya Bu Ya, betul. akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Nanti setelah observasi ada percakapan lagi Bu, yaitu Oke, siap. pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, baik. Ya, jadi sebelum percakapan ini diakhiri, jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah kita melakukan percakapan seperti ini, saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri Bu, untuk melakukan observasi di hari Senin besok. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu hari Senin jam pertama untuk observasi di kelas Bu Wilis. Terima kasih Bu Wilis dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, Bro, berdoa mulai. Selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Apakah ada yang tidak masuk? Lengkap ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa itu? Cara hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri. Kelas selanjutnya, adakah yang dapat menyebutkan contoh hewan dan tumbuhan beserta cara dia beradaptasi atau menyesuaikan diri lingkungan? Saya, Bu. Oh, silakan Farid. Cicak, cara beradaptasinya dengan cara melepaskan ekornya atau disebut autotomi. Bagus, betul ya? Betul. Cicak itu cara menyesuaikan dirinya dengan melepaskan ekornya, ya, atau biasa disebut dengan autotomi. Ya, jadi biar musuhnya itu terkecoh, nanti nggak ngejar lagi cicak, tapi yang dikejar ekornya tadi. Bagus. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di tema ketiga. Tema ketiga ini apa? Judulnya tokoh dan penemuan.
gabungan ya. Kemudian subtema 1 itu membahas tentang penemu yang mengubah dunia. Tokoh dan penemuan. Apa yang ada di bayangan kalian ketika kamu mendengar kata tokoh? Tokoh itu apa? Orang yang jualan? Tempat orang belanja? Berarti apa dong tokoh? Tokoh itu tempat orang berjualan atau apa? Tokoh. Ayo. Pelaku, betul. Bukan toko kita belanja sepeda atau sepatu ya. Toko itu adalah sosok atau seseorang. Nah, kalau di sini ada tokoh dan penemuan, berarti kalau digabung apa dong? Gimana coba ada yang bisa jelas, Alfi? Seseorang yang iya, seseorang yang melakukan sebuah penemuan. Di tema 3 ini kita bahas itu. Akan kalian pelajari tentang banyak hal ya yang ditemukan oleh para penemu, para tokoh ini ya yang mengubah dunia. Kalau ada yang tahu apa sih yang dulunya begitu sekarang begini? Dulunya Bu, rumah saya itu pakai lampu kalau jam 11 malam mati. Sekarang 24 jam nggak mati. Berarti ada apa di sini? Apa yang berubah? Listrik. Dulu ada listrik? Ya. Dari apa sumber listrik dulu? Tenaga surya, apa lagi? Air. Uble. Tahu uble? Ada tahu uble? Apa itu uble? Solar. Terus pakai botol, dikasih suhu, alang-alang, terus dinyalain pakai korek. Nyala jadilah. Gak pernah lihat uble ya? Nah, jangan khawatir. Nanti kita akan belajar tentang banyak lagi yang ditemukan oleh para tokoh. Nah, untuk hari ini, berkaitan dengan listrik nih, ya. Dulu seperti itu, pakai uble, nggak ada listrik, diesel ya, di ekor, bunyi jam 6, jam 11 mati lampu sampai pagi, betul? Kalau sekarang? Dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi kamu bisa menggunakan listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dengan mengamati siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam sebuah rangkaian listrik sederhana. Berkaitan dengan listrik, nanti kalian akan belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Baik, selanjutnya nih, ada yang tahu tidak ini gambar apa ya? Ini adalah gambar senter. Zaman dulu senter itu seperti ini dalamnya. Kalau zaman sekarang seperti ini. Ya, bedanya apa? Kalau dulu pakai batu baterai, kalau baru lampunya nyalanya terang, baru gimana Bu? Baterainya baru beli tuh, dipasang, dirakit. Nah, nanti kalau dirakit seperti ini sama, tapi dalamnya yang berbeda. Kalau batu baterainya masih baru, nyalanya terang. Terus sampai terjadi lama-kelamaan. Redup. Lama-lama redup. Kenapa bisa redup? Baterainya lemah, sama kayak handphone ya. HP itu kalau baru pertama dipakai full batunya, tapi lama-lama akan habis, begitu kira-kira. Nah ini kalau nanti dirakit seperti ini, dinyalakan bisa mengeluarkan cahaya. Pertanyaan pertama, komponen apakah gambar tersebut? Komponen apa? Senter. Yang kedua, terdiri dari apa saja kan komponen-komponen pada sebuah senter? Kenal belum? Ini apa aja ini? Baterai. Batu. Iya, belum kenal ya? Belum. Nanti kita cari tahu. Yang ketiga, apakah setiap komponen memiliki fungsi? Dari nomor 1, 2,
2, 3, dan 4 ini punya fungsi masing-masing apa tidak? Bagaimana kalau dalam sebuah rangkaian senter ini tidak ada baterainya? Bagaimana kalau yang tidak ada bohlamnya? Nah, berarti punya fungsi masing-masing. 4, yang kelima, bagaimana penyusunan komponen-komponen pada senter tersebut sehingga dapat menyala? Nyusunnya bagaimana? Apakah baterai dulu, terus apakah 1 langsung 4, 2 terus 3? Enggak, harus disusun biar apa bisa menghasilkan cahaya. Yang keenam, rangkaian yang bagaimanakah sehingga menghasilkan arus listrik? Ini arahnya ke sini. Rangkaian yang seperti apa yang bisa menghasilkan listrik? Pertama kita ke sini dulu. Nih, ini namanya rangkaian terbuka. Siapa yang tahu kenapa itu disebut terbuka? Bentar. Ini namanya apa ini? 2 ini. Oh, ya bola lampu, bolam ya. Terus yang ini apa? Ini yang ini. Baterai atau sumber arus. Sama. Di sini ada 2 lampu, di sini ada baterai atau sumber arus. Baik, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Yang terbuka Yang ini tidak menyala. yang terbuka tidak betul. Kemudian yang kedua yang menyala yang apa? Lampu. Yang tertutup. Saya tanya, mengapa yang terbuka tidak menyala? Karena tidak ada arus. Apa Mat? Oh pintar. Karena arus listriknya terputus. Putus ya? Ya. Ya kan putus, gimana mau sampai ke sini energinya? Paham? Nah, sedangkan yang di sini tutup, buntu nih. Nih ibarat air, kalau selangnya itu ada yang putus, bisa tersambung sempurna tidak? Pasti airnya tumpah di sini kan? Nah, kalau yang ini arus listriknya bisa sampai ke tujuan sehingga lampu menyala. Nah, jadi kalau saya tanya rangkaian bagaimana yang bisa menyalakan sebuah bohlam lampu? Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Mengapa rangkaian terbuka tidak bisa menghidupkan lampu? Karena arus listriknya terputus. Iya, tadi jawab Ahmad. Karena arus listriknya terputus. Sampai sini paham? Kita punya masalah di sini tadi. Ya, belum dibahas. Kalau yang ini, yang poin 6 sudah dibahas di sini. Selanjutnya, kita simak video berikut mengenai komponen-komponen senter. Di sini ada semua. Perhatikan ya. Jika teman-teman, kembali lagi di channel saya Berkurang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen dari senter. Nah, teman-teman, coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. siapkan alat tulis. Ditulis. Nah, boleh. Pada komponen-komponen tersebut, pertama itu ada baterai. Baterai. Nomor 1 baterai. Fungsinya. Yang kedua yaitu komponen konektor. Di mana fungsinya? Perlu diulang? Iya. Perlu ulang sedikit ya. Komponen yang pertama itu ada Yang pertama itu ada baterai. Di mana fungsi baterai itu adalah sebagai sumber arus listrik. sebagai Yang kedua sumber yaitu arus listrik. reflektor. Di mana fungsi komponen dari lampu reflektor yaitu membentukkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga itu switch atau saklar on/off, di mana fungsinya yaitu menghubungkan antara kawat pada terminal baterai
dengan falas dari dasar program. Yang keempat yaitu lempeng program, di mana fungsi dari lempeng program yaitu sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu program. Oke teman-teman, jika komponen utama tersebut dikaitkan untuk membuatnya kembali menyala, maka teman-teman akan tampak seperti berikut. Dan jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Oke teman-teman, amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan detail, kemudian instruksikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Sebentar, saya akan bahas dulu. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dan Biar tidak bingung. Terlalu cepat ya tadi ya? Ya, betul. Oke, baik. Dari yang pertama itu ada batu baterai nih. Apa fungsinya tadi? Sebagai sumber arus listrik. Betul berarti. Terus yang kedua itu ada lampu reflektor. Lampu reflektor ini namanya. Ini yang akan memantulkan cahaya. reflektor yaitu menentukan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga itu switch atau saklar enter. Switch atau enaknya ngomong saklar aja lah. Switch boleh, saklar. Di rumah ada yang punya saklar? Ya, Saklar apa? saklar lampu. Pinter. Untuk apa biasanya saklar lampu? Menyalakan lampu. Dan Mematikan lampu. nyalain toh. Saklar jadi lampumu nggak pernah mati. Jadi apa fungsi saklar? Apa fungsi saklar? Kenapa lampu di rumah bisa menyala kalau saklar dipencet cetek nyala? Apa Ipan? Melalui arus listrik. Iya, karena arus listriknya tertutup nyambung maksudnya. Ya, sehingga lampunya menyalurkan arus listrik saklar. Tapi nggak cuma menyalurkan toh. Karena ternyata ketika dipencet lagi lampunya mati. Berarti apa dong fungsi saklar? Menyalakan dan mematikan lampu. Kok lampu toh? Ayo, masa berlampu Arus saklar? listrik. Jadi gimana Pak lengkapnya apa fungsi saklar? Menghidupkan dan mematikan arus listrik. Menyambung dan memutuskan arus listrik. Bagus, Warik tulis. Apa fungsi saklar tadi? Menyambung. Menyambung dan memutuskan arus listrik. Biasanya kalau di soal nggak cuma saklar, switch ya bilangnya. SWITCH switch. Kemudian ada apa lagi? Lempengan tembaga ya. Program di mana fungsi dari lempeng program yaitu sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu program. Apa fungsi lempengan program? Penghantar Arus listrik dari baterai ke lampu. Nah, oke teman-teman, jika komponen utama tersebut dikaitkan untuk membuatnya kembali menyala, maka teman-teman akan tampak seperti berikut. Dan jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Gundul ya. Oke teman-teman, amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan detail, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman.
Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang berdasar lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup Dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu bisa menyala. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu ini? Komponen yang sebaiknya kalau di rumah kan lampu ya, biar bisa arus listriknya sampai ke lampu kan nggak mungkin pakai lempengan logam. Lempengan logam tadi seberapa panjang yang untuk baterai tadi? Kira-kira ini paling panjang ya. Nah kalau di rumah lampu pakai lempengan logam, nah bahaya nggak tuh? Nah, kalau di rumah biar lampunya menyala, apa yang menghantarkan arus listrik sampai ke lampu? Rangkaian listrik. Nama benda apa? Pinter kabel. Ya, seperti contoh ini. Di sini ada. Lihat ini, colokan ini. Nih. Kalau tidak ada pembungkusnya, berarti nggak saya megang begini. Ini sudah dibungkus. Di dalamnya ada tembaganya. Paham? Jadi rangkaian di rumah, rangkaian listrik di rumah itu menggunakan tembaga yang dibungkus dengan bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Jangan dipegangin dia nanti setrum. Kejang-kejang ya. Ada yang pernah main setrum di rumah? Itu coba saya setrum nggak ya gitu? Aku pernah, nanti gosong kamu. Ya kalau nggak melepuh ya, melepuh jadi apa nih? Itu ya. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasa terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawabannya apa tadi? Komponen atau tembaga yang sudah dibungkus ya. digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Oke teman-teman. Di dalam kabel itu kalau dibuka kan kayak ada seratnya kan? Kita tersebut secara inti dan kebutuhannya. Proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter yang pertama dari baterai arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah logam, atau menuju resistor kemudian menuju ke lampu jika lampu digunakan pada senter adalah LED. Kemudian teman-teman, dari lampu listrik akan kembali mengalir ke baterai. Ya baik. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Ya. Jadi sudah sama-sama kita kenalan dengan komponen-komponen pada sebuah senter. Ada apa aja tadi? Satu, baterai, dua, lampu, proyektor, yang ketiga, yang keempat ada lempengan logam. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian lembar kerja. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, kalian akan mengerjakan ini secara berkelompok. Nanti presentasikan di depan. Ya, presentasikan di depan. Semua maju boleh atau perwakilan 2 orang boleh. Ya, tugasnya apa di sini? Lihat. Amati komponen-komponen terdapat pada senter di bawah ini. Kalian cukup menuliskan nomor 1 ini apa ya tadi namanya sampai nomor 4.
Paham? Terus yang di bawahnya fungsi. Fungsi dari baterai itu apa? Untuk apa di sini baterai di sini? Sampai dengan saklar. Jelas? Jelas. Bisa saya bagi sekarang? Ya. Bacakan secara berkelompok. Tulis nama kelompoknya. Ya, diskusi. Ya, kerja cepat. Ya, yang kerja tangan. Ayo, diskusi cepat. Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya pakai ini aja, biar nggak kebanyakan. Sesuai nomor. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Diskusi ya. Gimana? Iya, di situ aja. Dekat nomor. Dekat nomor. Jadi nggak apa-apa. Nah, begitu. Dekat. Bisa? Jangan lupa diberi nama ya. Pelan-pelan. Ada yang merasa kesulitan? Berat. Bisa? Berat. Siapa yang aktif, siapa yang diem aja, udah selesai? Wah, keren sekali. Kelompok sayur timeli sudah selesai. Siap-siap yang presentasi 2 orang. Silakan, siap presentasi.
sebagai sumber daya listrik. Satunya memegang, terus lihat ke depan. Jadi temennya tahu. Nah, pembacanya dari sini agak sampai. Kesini kan langsung sebagai alat pengantar arus listrik. Saklar menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Komponennya ada apa? Ya. Lampu reflektor, Ya. tiga elemen logam, keempat saklar. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok sini. Kelompok muata. Sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muata akan mempresentasikan komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, yang pertama ada apa aja di situ gambarnya? Baterai, Ya. lampu reflektor, Reflektor. saklar, Saklar. Terus. lempengan logam, Kemudian apa saja fungsi dari komponen-komponen tersebut? fungsi baterai sebagai sumber arus listrik, Ya. fungsi lampu mengumpulkan cahaya, logam penghantar arus listrik, saklar menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Ya, bagus. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Yang Silakan juga video bergerak. Ya, yuk. itu selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompresor tadi ya. Komponen Center. pada senter. Tiba-tiba hilang ya. Ya, silakan. Dilihatkan ke sini biar temennya lihat. Ada apa saja komponennya? Satu, baterai dua, lampu tiga, iya Pak. Saklar. Apa saja fungsi dari komponen-komponen tadi? Sebagai betul. Yang kedua, tiga, keempat, apa yang menyambungkan memutuskan arus listrik? Namanya saklar. Betul. Sudah tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Ya, silakan. Ini Bu. Pak Kawati ya? Yuk. Kenapa salah? Ini salah.
akan mempresentasikan Ya. tentang senter Ya, komponen senter. Satu ada apa aja di situ? baterai, Ya, betul. dua lampu, tiga logam, Penghantar. Iya. empat saklar. Atau switch. Apa fungsinya? Baterai fungsinya sebagai sumber arus listrik. Ya. Lampu fungsi lampu mengumpulkan cahaya sehingga cahaya akan lebih menyala atau mengumpulkan cahaya. Cahaya. Terus apa lagi? Logam pengantar. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai penghantar arus listrik. Iya. Yang terakhir? Saklar. Ya, apa fungsi saklar? Menyalurkan arus listrik atau menyambung dan memutuskan arus listrik. Iya. Ada yang ingin bertanya? Nah, Cukup? Cukup. Menanggapi ibu bagus, itu keren. Ada? Oh, bagus. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi, saya koreksi ya. Saya garis bawahi secara keseluruhan kalian sudah bagus dalam bekerja kelompok dan berhasil juga mempresentasikan. Namun tadi ada satu kelompok yang kurang tepat menyebutkan fungsi dari lempengan logam. Apa tuh fungsinya tadi? Fungsinya menyalurkan arus listrik dari baterai Ya. ke sumber. Jadi penghantar arus listrik. Di sini tadi dituliskan. Saya lihat tadi. Sebagai arus listrik. Apa yang berfungsi sebagai sumber arus listrik? Baterai. Tidak apa-apa, namanya belajar ya. Ya, jadi ada proses. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Paham? Baik. Silakan badannya. Seru ya? Mari kalian memahami materi kita hari ini. Saya akan memberikan soal ke kalian ya. Ke kalian soal evaluasi. Baik. Ini tidak dikerjakan secara berkelompok, dikerjakan secara mandiri. Dewe masing-masing. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis, soalnya saya bagi. Paham? Pertanyaan? Nomor kok. Kasih jawabannya kan Bu? Langsung jawabannya nggak Pak? Apa yang lebih terjadi dari Bisa Pi? Penyedia energi itu maksudnya yang menyediakan arus listrik. Yang menyediakan arus listrik. Pintar. Kok semua disebutkan? Ya, yang hanya menyediakan energi. Yang hanya menyediakan arus listrik.
ketiga apa soalnya? Sumber arus yang biasanya digunakan dalam percobaan rangkaian listrik sederhana adalah baterai. Maksudnya kok apa susah karena ya? Jadi kalau membuat percobaan sebuah rangkaian listrik, ya sumber arus listrik yang paling mudah digunakan itu adalah baterai. Lanjut kawan. Alat-alat listrik sehingga arus listrik tidak mengalir disebut rangkaian terbuka. Yang terakhir, Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk pengganti rangkaian yang biasa terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Kabel. Gak boleh. Kabel. Boleh. Tulis betul ya. Empat. Besar. Lima. Siapa yang betul 5? Yang kamu pegang, yang kamu pegang betul 5. 1, 2, 3. Yang kamu pegang betul 4. Ya. Yang betul 6. Kesimpulan. Jadi dari awal sampai akhir, nah, kita simpulkan kita tadi belajar apa? Nih. Satu, komponen senter terdiri dari apa saja? Baterai. Lampu. Reflektor. Satuan.
nanti. Nih, kita apa ini? Bisa untuk membuat kue ini Mejiko. Untuk apa Mejiko? Semua alat yang kalian sebutkan ini bisa digunakan jika ada listrik. Dulu bagaimana? Ini pakai kayu, betul? Ini pakai tangan, ini pakai ublek, ini pakai ulek-ulek ya. Ini pakai apa ini? Bisa disimpan? Enggak usah ya. Ini pakai apa? Tangan. Ini menggunakan tangan. Kalau yang ini? Arang. Menggunakan arang ini? Pakai yang manual. Tangan. Sampai sini tahu mantap sekali rasanya. Kalau lewang di kue ya. Mixer ini namanya. Jadi adakah pengaruh listrik di kehidupan kita? Ada. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari ini pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan berkemas. Silakan berdoa. Simpan. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11. Saya ditemani oleh Ibu Wilis Indah Yuliana, rekan guru yang telah saya observasi dalam pembelajarannya. Kemudian didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Sri Sukarti. Assalamualaikum Bu Wilis. Assalamualaikum Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wilis? Alhamdulillah. Jadi untuk percakapan hari ini adalah percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ya, jadi tujuan dari percakapan kita hari ini adalah mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah Bu Wilis laksanakan di kelas. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wilis. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Wilis saat melaksanakan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Wilis? Saya coba jawab ya. Saya merasa sangat bersemangat karena sebelumnya saya sudah mempersiapkan intinya semua keperluan saya mengajar, perangkat mengajar sudah saya siapkan, dan apa yang sudah saya rencanakan dapat saya laksanakan semua. Intinya saya merasa cukup puas. Bu Wilis merasa bersemangat ya dari pembelajaran yang telah Bu Wilis laksanakan karena sudah mempersiapkan apa saja yang akan digunakan pada pembelajaran tersebut. Gitu. Kemudian bisa diceritakan Bu Wilis untuk area pengembangan yang telah dilakukan Bu Wilis dalam pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Bu Wilis laksanakan. Ya, seperti sebelum observasi kemarin kan kita sempat berbincang-bincang juga Bu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu saya mengembangkan penilaian sikap,
ya, pengetahuan dan keterampilan, dan semua sudah saya ambil juga nilai-nilai tersebut, dan dari hasil tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa dalam penilaian pengetahuan itu 80% anak-anak sudah dapat mencapai KKM. Jadi sekitar 20% atau saya lihat ada 4 anak yang nilainya di bawah standar KKM. Seperti itu. Jadi untuk penilaian pengetahuannya ya Bu ya, Pengetahuan. itu sudah 80% ya Bu ya ketercapaiannya. Kemudian dengan penilaian sikap dan keterampilannya seperti apa Bu? Untuk keterampilan 100% Bu, karena dia kan berkelompok, dan kebetulan saya juga mensiasati untuk anak-anak yang memang kurang bersemangat dalam belajar itu dalam satu kelompok itu random. Jadi isinya ada anak yang kemampuannya itu semangat belajarnya bagus, dicampur dengan anak-anak yang mungkin kurang bersemangat dalam belajar, jadi nanti mengimbangi. Jadi yang mungkin yang kurang bersemangat bisa diajak atau bisa mengikuti teman-teman yang lain yang mungkin dia bersemangat dalam belajar, dan teman-teman yang bersemangat ini nanti secara tidak sadar mereka akan mengajak temannya yang kurang bersemangat ini menjadi lebih bersemangat, seperti itu. Jadi karena dia kerja tim berkelompok, ya otomatis nilainya bisa mencakup kelompok tersebut. Gitu. Berbeda dengan penilaian individu. Kalau individu kan masing-masing. Jadi kalau ukur saya kemarin lebih saya titik beratkan ke penilaian pengetahuan, karena kalau pengetahuan itu kan ya perorangan tadi, kalau per kelompok tadi kan sepertinya kan bersama-sama. Dari sikap saya juga melihat bahwa mereka sudah bekerja sama dengan baik dalam belajar, terutama dalam bekerja kelompok. Bagaimana mereka dapat berdiskusi, menuangkan pendapat, dan menerima pendapat teman juga saya lihat sudah bagus. Hanya memang kelemahannya masih terdapat 4 siswa itu yang nilainya di bawah KKM. Jadi kalau itu tanya bagaimana pengembangannya secara penilaian sikap, alhamdulillah bagus, penilaian juga 80%, dan keterampilan juga bisa saya sampaikan 100% seperti itu. Jadi keterampilannya pada saat itu belajar kelompok yang diskusi ya, jadi untuk penilaian keterampilannya itu adalah 100%. Kemudian untuk sikapnya juga sudah bagus ya Bu. Ya. Jadi untuk selanjutnya apa kendala yang Ibu alami dalam pembelajaran kemarin itu? Kalau sampai saat ini menurut saya yang perlu saya usaha keras itu bagaimana saya mengatasi keempat anak ini Bu, karena memang setelah saya berdiskusi dengan teman-teman guru bidang pelajaran, guru mapel, ya memang 4 anak ini kemampuannya ya seperti itu, maksudnya seperti itu, susah sekali bagi mereka untuk dapat mencapai nilai sesuai KKM pada setiap mata pelajaran. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut ya, apa yang akan Bu Wilis terapkan ya untuk itu untuk menghadapi kendala-kendala untuk menghadapi keempat anak tersebut? Mungkin saya akan lebih lagi memberi mereka motivasi dalam belajar, motivasi yang lebih lagi. Terus saya akan lebih intens mendekati mereka, mana sih yang sulit, begitu. Saya akan seperti itu. Kemudian menemani mereka saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu harapan nilai mereka bisa mencapai KKM. Itu rencana saya seperti itu. Ya, jadi rencana kedepannya Ibu akan memotivasi ya, memotivasi anak-anak untuk belajarnya, kemudian mendekati mereka apa sih yang sulit, kemudian menemani dalam pembelajaran, membantu itu ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Wilis akan menerapkan rencana tersebut? Secepatnya Bu, setelah saya refleksi dari kegiatan pembelajaran saya tidak akan berlama-lama, artinya setelah saya tahu itu ya akan saya segera laksanakan. Harapannya
mudah-mudahan tadi seperti saya sampaikan, ke depan anak itu bisa mencapai nilai yang lebih baik. Ya, jadi secepatnya ya Bu ya, rencana Ibu akan direalisasikan. Semoga rencana Bu Wilis ke depannya bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Wilis. Kemudian saya persilakan untuk Ibu pengajar praktik untuk menyampaikan umpan baliknya kepada kami atas proses coaching yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Fatim. Pada dasarnya Bu Fatim sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan antara Bu Fatim dengan Bu Wilis ya. Jadi dalam kemitraan tersebut Bu Wilis menemukan sendiri solusi dari kendala yang dihadapi untuk 4 anak tadi tanpa ada campur tangan dari Bu Fatim. Kemudian untuk proses kreatif Bu Fatim juga sudah bagus. Tadi ada pertanyaan yang sifatnya menggali potensi yang bisa dikembangkan dari Ibu Wilis, sehingga dengan cara-cara memberikan motivasi lebih intens mendekati apa yang sulit pada anak, kemudian menemani pada proses belajar, itu Bu Wilis temukan sendiri dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fatim. Kemudian untuk memaksimalkan potensi, maka percakapan tersebut ada apa dilaksanakan, cuman satu aja kritikan dari saya, pengertikan sih masukan ya, selain kapan dilakukan, barangkali akan siapa lagi yang akan berperan untuk mendukung agar upaya untuk mengangkat 4 anak supaya di atas KKN tadi, siapa yang dilibatkan gitu. Barangkali kan tidak hanya Bu Wilis saja yang berperan di situ, mungkin orang lain juga ada, misalnya kayak orang tua, teman, dengan kita supaya dan sebagainya. Barangkali itu sih Bu, itu mungkin Bu Fatim sedikit harus sabar lagi menggali apa yang bisa didapatkan dari Bu Wilis. Jadi tidak sekedar apa yang bisa dilakukan, tetapi lebih jauh lagi, sehingga tidak hanya berperan gurunya saja, tetapi ada faktor-faktor lain. Itu saja Bu Fatim untuk umpan balik dari saya tentang praktek coaching. Tentu saja alur tirta juga sudah dilaksanakan, cuma dilengkapi aja. Kesimpulannya kan dari Bu Wilis, belum menyimpulkan dari apa yang didapat dari percakapan. Secara umum sudah bagus praktek coachingnya. Silahkan nanti dikembangkan dengan banyak-banyak latihan menggunakan praktek coaching ini. Itu aja Bu Fatim. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi kami telah kami laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wilis dan Ibu pengajar praktik, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.